Bangsa Mesir kuno memiliki banyak dewa dan dewi yang melambangkan cinta dan pernikahan, tetapi dewi utamanya adalah Hadar. Hadar adalah dewi yang kuat dan populer yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno akan berdoa kepadanya untuk kesuburan, cinta, dan kecantikan. Namun ia juga merupakan dewi tari, musik, dan kesenangan. Hadar adalah dewi pelindung para wanita, tetapi para pria pada masa Mesir kuno juga menyembahnya. Hadar adalah dewi kecantikan, jadi memakai kosmetik merupakan bentuk pemujaan kepada Dewi Hadar. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa pernikahan itu penting. Dan rentang hidup masyarakat Mesir kuno pada saat itu sekitar 30 tahun. Karena rentang hidup yang relatif pendek, pernikahan terjadi ketika pria dan wanita masih muda dan dianggap sebagai bentuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan memastikan bahwa harta benda tetap berada di dalam keluarga. Sebagai sebuah masyarakat Mesir kuno cukup progresif dalam hal kesetaraan gender. Karena alasan ini, sebagian besar pernikahan diatur oleh orang tua. Dan hal ini dilakukan untuk menjamin berlangsungnya pernikahan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Para wanita pada masa Mesir kuno memiliki lebih banyak hak dibandingkan para wanita dari budaya lain pada masa itu. Tetapi mereka tetap memiliki tugas utama untuk menjadi ibu rumah tangga dan harus tunduk pada wewenang suami. Peran wanita dalam pernikahan pada masa Mesir kuno adalah menghasilkan keturunan, mengurus rumah, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Meskipun begitu, para wanita Mesir kuno masih diperbolehkan untuk bekerja dan memiliki bisnis. Karena peran penting ini, para wanita dapat menikah saat sudah memasuki usia pubertas atau sekitar usia 14 tahun. Tetapi tidak jarang pada usia 12 tahun mereka sudah dapat menikah. Asalkan wanita tersebut bukan dari garis keturunan kerajaan, karena para wanita kerajaan akan dilatih terlebih dahulu dalam mengelola rumah tangga, merawat anak-anak, merawat anggota keluarga lanjut usia, dan merawat hewan peliharaan mereka. Meskipun cinta merupakan konsep yang diyakini orang Mesir kuno sebagai hal yang penting, tapi para wanita tidak memiliki hak atau hanya memiliki sedikit hak untuk memilih suami. Terlepas dari statusnya, para pria diberi lebih banyak kebebasan dalam pernikahan, terutama untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Mereka memperoleh manfaat tertinggi dari pernikahan dibandingkan status sosial lainnya. Di sisi lain, para pria menunggu hingga mereka lebih tua untuk menikah. Saat mereka berusia 16 atau 20 tahun dan harus membuktikan bahwa mereka dapat menghidupi keluarga sebelum menikah. Jika mereka bukan bangsawan, biasanya mereka harus mempelajari pekerjaan ayah mereka dan menguasainya sebelum mereka menikah. Peran para pria pada masa Mesir kuno adalah pencari nafkah utama dan memegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga. Jika laki-laki memiliki warisan kerajaan, seperti Firaun, mereka dapat memiliki banyak istri. Jika tidak, jarang ada laki-laki pada masa Mesir kuno yang dapat menafkahi lebih dari satu istri. Karena konsep cinta adalah konsep dasar bagi masyarakat Mesir kuno, mereka percaya pada cinta yang penuh gairah dan abadi serta mengaitkannya dengan kehidupan setelah kematian. Meskipun banyak pernikahan terjadi berdasarkan status sosial dan garis keturunan, banyak pasangan tetap berusaha untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa puas. Dalam hal ini, kesucian sebelum menikah tidaklah penting, karena masyarakat Mesir kuno menganggap seksualitas sebagai bagian alami dari kehidupan. Dalam literatur Mesir kuno, kita akan melihat suami dan istri saling menyebut sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini tidak secara harfiah mereka memiliki hubungan keluarga, tetapi ini menandakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang setara. Namun meskipun hubungan insest dilarang, keluarga kerajaan sering menikahi keluarga mereka sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga. Ini terutama berlaku bagi Firaun yang menikahi saudara perempuan atau saudara tiri mereka. Para pria pada masa Mesir kuno akan memutuskan untuk menikah jika ia sudah memiliki rumah sendiri dan mereka tidak akan menikah sampai mereka mampu untuk hidup mandiri. Upacara pernikahan pada masa Mesir kuno tidak dilakukan secara khusus, hanya dengan perayaan kecil, dan para istri akan menerima cincin sebagai simbol pernikahan abadinya dengan suaminya. Dalam dokumentasi sejarah, ditemukan kontrak pernikahan yang sangat mirip dengan perjanjian pranikah modern, dengan mencantumkan mahar dan menyebutkan apa yang akan diberikan kepada istri jika suami menceraikannya.
perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan para saksi. Berkas ini merupakan satu-satunya bukti yang mencatat pernikahan antara kedua individu. Proses perceraian di Mesir kuno relatif mudah. Jika suami atau istri ingin mengakhiri pernikahan, mereka dapat melakukannya tanpa harus mengurus legalitas. Sebaliknya, mereka harus menyatakan keinginan mereka untuk bercerai di hadapan para saksi dan hubungan pernikahan pun selesai. Harta benda dibagi sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, dan jika ada anak, maka anak tersebut menjadi milik ibunya. Tidak ada stigma yang dikaitkan dengan perceraian di masyarakat Mesir kuno. Suami biasanya diharuskan untuk memberikan tunjangan kepada istri sampai ia menikah lagi. Tetapi jika ditemukan bukti perselingkuhan, maka hak-hak tersebut akan dicabut dalam perceraian. Secara keseluruhan, cinta dan pernikahan dianggap cukup serius oleh masyarakat Mesir kuno. Mereka percaya bahwa hal itu merupakan bagian alami dari kehidupan dan sesuatu yang harus dirayakan. Para pria dan wanita dianggap setara di mata hukum dan masyarakat.